Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya coba melanjutkan pembahasan soal-soal ujian akhir sekolah bidang matematika. Soal nomor 12. Sel membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 30 sel, banyak sel setelah 2 jam adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, ya, kita gunakan rumus ST itu sama dengan ART, ya. Biar bisa mudah diingat, bisa dipelesetkan menjadi asisten rumah tangga, ya. ART dengan A itu mula-mula, R itu rasionya, membelah diri menjadi berapa, T itu waktu. Maka nomor 12 A-nya adalah mula-mula. A-nya mula-mula 30 sel, berarti di sini 30. R itulah rasio. Rasio itu membelah diri menjadi berapa bagian? R-nya adalah menjadi 2. Berarti R-nya 2. Selanjutnya T. T itu waktu. Waktunya berapa lama? 2 jam. 2 jam per 15 menit, ya. 2 jam per 15 menit. Karena selama 2 jam dengan setiap 15 menit menjadi 2 bagian. Membelah diri menjadi 2. 2 jam itu berapa menit? 120 menit. Maka 30 kali 2 pangkat 120 per 15 sama dengan 120 bagi 15, yaitu berapa? 15 kali, ya, 8, ya. 0, 4 kali 1, 12, jadi 8. Ternyata 120 bagi 15 adalah 8, maka kita peroleh 30 kali 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16, 4 kali 4 16, 16 kali 16 25, 6, 30 kali 256. Oke, 256 kali 3 18, 1 16 1 7 7.680. Maka jawabannya adalah D. Jadi rumusnya ingat saja, asisten rumah tangga dengan A adalah mula-mula, R-nya membelah diri menjadi berapa, T-nya adalah waktu, berapa jam per tiap berapa menit. Jadi 30 kali 2 pangkat 2 jam per 15 menit. 2 jam 120 per 15. Oke, sekarang soal nomor 13. Perhatikan diagram Venn berikut. Ya, perhatikan pernyataan berikut. Ada A pangkat C. Artinya apa? AC itu adalah A komplemen. A komplemen itu semua yang bukan A. Jika kita perhatikan di gambar, yang bukan A itu adalah 6, ya. Ada 6, terus 8, 4, 9 sama 1. Tapi di sini yang dia tulis hanya 4, 6, 8. Jadi ini salah, ya. Itu salah. Selanjutnya A kurang B. A kurang B itu adalah yang ada di A tapi tidak di B. Yang ada di A tapi tidak di B. Ada di A 2 dan 3. 57 bagaimana? Ya, ini ada di A tapi ada di B, maka 57 tidak masuk.
berarti hanya 23. Oh, ini nomor 2 benar. Selanjutnya A iris B, ini baca A iris B, yaitu yang ada di A juga ada di B. Yang ada di A dan ada di B. Kalau dari gambar ini berarti yang berisan di tengah-tengah 5 dan 7. Oh, benar. 23 benar. Coba kita lanjut saja sampai terakhir. A gabung B. Berarti A gabung B itu yang ada di A dan ada yang ada di B digabung. Maka 2, 3, 5, 7, 6, 8, 4. Duanya ini semua digabung. Ini benar? Salah, karena ada 9 dan ada 1. Maka yang benar hanya 2 dan 3. Oke, selanjutnya nomor 14. Nomor 14. Untuk nomor 14, kita perlu perhatikan bentuk berikut ya. Karena diminta bentuk sederhana, berarti di sini kita tidak diminta nilainya berapa. Tapi kita hanya merubah bentuk-bentuknya menjadi bentuk paling sederhana ya. Kita rubah atasnya menjadi bentuk sederhana, kita rubah yang bawah menjadi bentuk yang sederhana. Karena kita lihat di sini berbentuk persamaan kuadrat, maka erat kaitannya dengan ya sifat-sifat di bawah ini ya. Sifat-sifat ini. Yang pertama, untuk seperti ini, X kuadrat kurang 25, itu ada sifat A kurang B dikali A tambah B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Terus ada persamaan kuadrat sempurna AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 difaktorkan dengan cara berapa kali berapa hasilnya A kali C dijumlahkan ya, dijumlah hasilnya adalah B. Coba kita lihat dulu yang pembilangnya. X kuadrat kurang 25. Apakah bisa kita ubah menjadi A kuadrat kurang B kuadrat? X kuadrat sudah. 25 bisa dirubah menjadi berapa pangkat 2? Ya, ternyata bisa. Maka untuk X kuadrat kurang 25 kita bisa ubah menjadi X kuadrat kurang 5 kuadrat. Nah, di bawahnya kita lihat X kuadrat tambah 11X tambah 30. A-nya berapa? A-nya yaitu koefisien X kuadrat 1. B-nya berapa? Ya, 11. C-nya 3, 30. Tadi ada rumus, berapa kali berapa hasilnya A kali C. Berapa kali berapa hasilnya A kali C. A-nya 1 kali 30, berarti berapa kali berapa hasilnya 30. Yang dijumlahkan itu adalah 11. Yang dijumlahkan hasilnya 11. Kita perlu ingat 30. 30 berapa kali berapa? 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 5 kali 6. Ini semua yang menyebabkan 30. Mana yang dijumlahkan hasilnya 11. 1 tambah 30, 31 berarti bukan. 2 tambah 15, 17 berarti bukan. 3 tambah 10, 13 bukan. 5 tambah 6, 11. Yang diambil adalah 5 dan 6. Maka bentuk di atas ya, ini X kuadrat kurang 25 kita sudah punya bentuknya menjadi tadi berapa? X kuadrat kurang 5 kuadrat. Yang di bawah kita sudah dapat X dengan 6. 5 dengan 6 berarti dia X tambah 5 dikali dengan X tambah 6 ya. Di atas tadi pembilangnya kita rubah berdasarkan sifat tadi. A kurang B, A tambah B. A-nya X, B-nya 5. Di atas berarti menjadi X kurang 5 kali X tambah 5. Di bawah atau penyebutnya menjadi X tambah 5 dengan X tambah 6. Ada yang bisa dicoret? Ya, X tambah 5, X tambah 5. Maka jawabannya X kurang 5
X tambah 6. S kurang 5, X tambah 6. Ya, D. Selanjutnya nomor 15. Ya. Nomor 15. P adalah penyelesaian dari persamaan. Berarti P di sini adalah nilai X ya, karena merupakan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, kita langsung selesaikan saja. 2X kurang 1 sama dengan 5, 4 kurang X. Kita kali masuk dulu, dahulukan perkalian. Ya, 2X kurang 1 sama dengan 5 kali 4. Iya, 20. 5 kali negatif X, negatif 5X. Sekarang gabung yang X-nya dan pisahkan yang tidak memiliki variabel X. Berarti kita pindahkan negatif 5X ke sebelah kiri menjadi positif ya. 2X tambah 5X. Kemudian negatif 1 kita pindahkan menjadi positif 1. 20 tambah 1. 2X tambah 5X. Ya, 7X sama dengan 21. X sama dengan dikali atau dibagi, dikurang atau ditambah. Ya, ini kita lihat 7X artinya 7 kali X. Lawannya kali adalah bagi. Maka 21 bagi 7 sama dengan 3. Jadi X-nya 3. Karena X-nya 3, maka P-nya berapa? Iya, karena P adalah penyelesaian, maka P sama dengan X. Jadi P sama dengan 3 juga. Sehingga kita peroleh nilai dari P kuadrat kurang 2P. Kita masukkan nilai P sama dengan 3. 3 kuadrat kurang 2 kali 3. Sama dengan 9 kurang 2 kali 3, 6. Jawabannya adalah 3. Maka yang benar adalah D. Lanjut di nomor 16. 16. Ini adalah diagram panah. Relasi. Nah, ini relasi atau hubungan. Apa yang tepat? Apa hubungannya antara P dan Q? Kita lihat 1 jadi 4, 3 jadi 6, 5 jadi 8, 7 jadi 10. Coba kita lihat apakah 3 kurangnya, 3 lebihnya, seperempatnya, atau 4 kalinya. Coba kita cek satu saja. 1, kita baca 1, 3 kurangnya dari 4. Iya, benar ya. Coba kita cek yang kedua. 3, terus 3 kurangnya dari 6. Benar juga. Coba 7, 3 kurangnya dari 10. Ya, benar. Jadi yang benar adalah A. Coba kita cek yang lain. Siapa tahu ada yang lain. Coba ini kita pilih misalkan 3 lebihnya. 1, 3 lebihnya dari 4. Salah ya. Jadi ternyata yang benar adalah memang A. Jadi hanya seperti itu ya. Selanjutnya nomor 17. Nomor 17. Diketahui fungsi fx sama dengan 8 tambah 2x kurang x pangkat 3 kurang 3. Nilai dari f pangkat negatif 3. Ini artinya kita masukkan nilai x sama dengan negatif 3 ke persamaan soal. Langsung kita substitusi saja nilai x sama dengan negatif 3. Maka kita peroleh f negatif 3 sama dengan 8 tambah 2 kali negatif 3 kurang negatif 3 dipangkat 3 dibagi 3. Selanjutnya 8. Oke, kita tulis 2 kali negatif 3. Ya, negatif 6 tambah negatif 6. Selanjutnya kurang negatif 3 pangkat 3. Berarti negatif 3, negatif 3, negatif 3. 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif positif 9 kali negatif 3. 9 kali negatif 3. 9 kali 3 27. Berarti dia negatif 27 dibagi dengan 3. Selanjutnya 8 tambah min 6.
Atau kita hitung 8 kurang 6, ya 4. Kurang negatif 27 bagi 3. Berapa kali 3 sama negatif 27? Jawabannya negatif 9. Ya. Negatif 27 kali bagi 3 sama dengan negatif, ya negatif 9. Terus 4 kurang negatif 9 sama dengan 13. Ya. Jadi jawaban adalah 13. Mungkin di sini hanya salah option ya. Jadi yang benar itu adalah 13. Yang pasti untuk soal seperti ini tinggal kita masukkan nilai X-nya berapa ke dalam soal. Itu cara kerjanya seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 18. Nah, untuk nomor 18 ada beberapa konsep yang harus ditahu. Oke, yang pertama itu adalah hubungan gradien dua garis yang saling tegak lurus ya. Bagaimana hubungannya garis yang saling tegak lurus? Yaitu kalau ditulis dalam matematika adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1 ya. Ini hubungan dalam matematik. Atau kita sederhanakan tinggal dibalik dan berubah tanda. Ya, dibalik dan berubah tanda. Misalkan kalau semula 2 berarti menjadi dibalik 2 menjadi 1/2. Ini positif menjadi negatif. Seperti itu. Awalnya misalkan negatif 1/3. Ini negatif. Berarti menjadi positif di sini. 1/3 menjadi menjadi 3. Ya, itu seperti itu yang dimaksud, dibalik dan berubah tanda. Yang kemudian hal yang kita selanjutnya adalah untuk menjawab soal nomor 8. Rumus menghitung gradien yaitu Y2 kurang Y1 dibagi dengan X2 kurang X1. Dan yang satunya adalah Y sama dengan MX tambah N. Ini untuk menentukan gradien dari sebuah garis. Jadi ada 3 rumus ini. Jadi yang pertama kita hitung dulu gradiennya dalam garis yang melalui 2 titik. Yaitu titik 1,3 dan 3,4. Negatif 3,4. Titik 1,3 dengan negatif 3,4. X1 nya mana, X2 nya mana? Ini X1, ini Y1 ya. Ini X2, ini Y2. Jadi urutannya X1, Y1, X2, Y2. Kita gunakan rumus M sama dengan Y2 berarti 4 kurang Y1 3 per X2 berapa? Iya, negatif 3 kurang X1 1. 4 kurang 3 1. Negatif 3 kurang 1 negatif 4 ya, negatif 4. Selanjutnya kita lihat soal garis yang tegak lurus dengan garis yang melalui titik. Berarti kita cari M yang tegak lurus dengan ini. Tegak lurus artinya dibalik dan berubah tanda. Negatif 1/4 kalau dibalik maka M2 nya menjadi berapa? 1/4 berarti menjadi 4. Negatif menjadi positif. Maka kita M2 nya itu adalah positif 4. Sekarang kita lihat di pilihannya. Pilihannya dia suguhkan ada 4 ya. Kita cari gradiennya yang 4 ini. Caranya kita ubah bentuk ini menjadi bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan MX tambah N ya. Kita harus rubah Y-nya sebelah kiri, sebelah kanannya semua MX tambah N. Kita rubah satu-satu. Yang ini kita rubah. Berarti X-nya pindah ya. Sisanya berarti min Y sama dengan negatif 23 kurang 4X. Masih negatif, kita positifkan menjadi kali negatif, berarti Y sama dengan 23 kali negatif jadi positif, kali negatif jadi tambah 4X ya. Berarti menjadi kalau kita
lanjutkan. Kita lanjutkan saja di atas ya. Berapa? Ini negatif Y menjadi berapa? Kali negatif Y sama dengan 23 tambah 4X. Atau kita depankan 4X nya tambah 32. Y nya sama dengan 4X. Nah ternyata kita langsung dapat Y nya itu adalah ini 4. Maka yang benar adalah A. Kalau belum dapat kita rubah lagi yang lain. Coba yang ini. Kita simpan Y nya sebelah kiri. Berarti ini tetap negatif 4Y. X nya pindah ruas menjadi negatif X tambah 37. Ini 4 berarti harus kita bagi 4. Negatif 4. Y sama dengan negatif X per negatif 4 tambah 37 per negatif 4 sama dengan X per 4 ya X per 4 tambah 37 per negatif 4. Di sini M nya sesuai rumus ini ya, MX nya M nya itu 1/4. Jadi bukan, yang dicari adalah M nya yang 4. Maka tadi yang benar hanya A. Oke, selanjutnya nomor 19. Nomor 19 ini tentang diagram Venn kalau mau dikerja. Tapi saya tawarkan ada rumus yang simpel ya, yaitu total siswa kurang tidak suka itu sama dengan jumlah yang suka satu jenis dikurang yang suka dua jenis. Coba kita lihat soalnya. Ada 50 orang pembaca. 9 orang suka baca koran dan majalah. Berarti total siswanya ada 50. Maka total siswa 50 sama dengan 9 suka koran dan majalah. Berarti suka 2 ya. Ya, suka 2 jenis. Maka di sini yang suka 2 jenisnya adalah 9 orang. Selanjutnya 11 orang tidak suka koran maupun majalah. Berarti yang tidak suka. Yang suka berapa? 11. Berarti sini kurang tidak suka ya. Berarti kurang 11. Banyak orang yang suka yang baca majalah. Sama dengan 3 kali orang membaca koran. Banyak yang suka yang baca koran. Berarti yang suka satu jenis yang ditanya. Oke, kita simpan dulu ini. 11, 50 kurang 11. Ya, berapa? 39. Sama dengan kurang 9. Sama dengan berapa? 39 tambah 9, 48. Ya. Jadi yang suka satu jenis itu adalah 48. Tapi yang ditanya hanya yang suka koran. Maka yang 48 ini kan koran tambah yang majalah. Jadi kita harus bagi 2 ini. Harus kita bagi, bukan bagi 2 ya. Kita bagi. Siapa yang, berapa orang yang suka majalah, berapa orang yang suka koran. Ternyata di soal dia bilang 3 kali ya. Yang membaca majalah itu 3 kali yang suka baca koran. Artinya 3 kalinya berarti 3 banding 1. Majalahnya 3 ya. 3 kali yang 3, korannya 1. Maka untuk menghitung ini, karena yang ditanya adalah yang suka koran, berarti kita pakai ini 1 nya di atas, terus di sini 1 tambah 3, di sini 48. Jadi 1 karena koran yang ditanya diper dengan jumlahnya 4, karena ini bicara jumlahnya juga. Sama dengan 1/4 kali 48. Jawabannya adalah ya 48 bagi 4, 12 orang. Jadi jawabannya 12 orang. Jadi kita perlu gunakan rumus ini saja biar simpel ya. Selanjutnya soal nomor 20. Nah ini tentang sistem persamaan. Kita harus gunakan namanya eliminasi dan substitusi. Jadi 2 cara ini kita gabungkan supaya cepat ya.
Coba kita ulang tulis. 2x kurang 7y sama dengan 35. 5x tambah 3y sama dengan 26. Kalau kita substitusi atau kita eliminasi, maka kita samakan salah satu variabelnya, ya, koefisiennya. Misalkan kita pilih x yang kita hilangkan, berarti kita fokus pada 5 dengan 2-nya. Kita fokus di sini, di 5 dan 2. Kita fokus di 5 dan 2. Nah, sekarang karena kita sudah punya itu, kita sudah punya 5 dan 2. Nah, kita kali silang. Di atas kita kali 5, di bawah kali 2. Kita dapat berapa? 10x kurang 35y sama dengan 35 kali 5 kali 5 25, 175. Selanjutnya 2 kali 5x 10x, 2 kali 3 6y, 2 kali 26 50, ya 52. Kebetulan 10x dan 10x ini sama tandanya, sama-sama positif, berarti kita cukup kurang, ya. Kita kurang, ini habis. Negatif 35 kurang 6y, negatif 41y sama dengan ini 5 kurang 2 3, terus 7 kurang 5 2 1 2 3, ya. Y sama dengan 123 dibagi negatif 4. Maka Y kita peroleh negatif 3. Hasil pembagiannya adalah negatif 3. Selanjutnya, kita substitusi Y negatif 3 ke persamaan 1. Kita pilih ke yang atas saja, ya. Y-nya katanya negatif 3. Maka kita masukkan 2x kurang 7y sama dengan 35. Masukkan y-nya sama dengan negatif 3. 7 kali negatif 3 sama dengan 35. 2x negatif 7 kali negatif 3 positif 21 sama dengan 35. Selanjutnya kita pindahkan 21. 2x sama dengan 35 kurang 21. 2x sama dengan 14. Maka x sama dengan 7. Sekarang kita sudah punya x 7 y negatif 3. Kita substitusi, didapat 3x kurang 4y. 3, ya. 3 kali 7 kurang 4 kali negatif 3. Jawabannya adalah 21 tambah 12 sama dengan 33. Maka jawabannya adalah 33. Untuk tahap ini kita cukupkan dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.